Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ketua Takmir Ustaz Imam Fathur Rahman dan seluruh jajarannya, para jamaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah, subuh hari ini kita masih diberikan karunia iman, Islam, sehat walafiat. Semoga Allah kuatkan kita dengan istiqomah sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadiran junjungan kita yang mulia, Habibana wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, alhamdulillah, ini mendadak ini Pak Jalu tadi kemarin sore ya, jadi tak sempat bikin materinya. Saya tuliskan judul ini, Tetaplah Berbagi. Itu dimuat di Hikmah Republika 2 pekan yang lalu, setelah bulan Syawal ya. Bulan Syawal, tetaplah berbagi karena Ramadan sudah lewat, bulan berbaginya sudah lewat. Jadi bulan berbagi sudah lewat, saya mengingatkan diri sendiri, tetaplah berbagi. Kita ini kan bermusim-musim. Ada musimnya kita, macam durian. Musim durian gitu. Jadi musim sedekah ada pula begitu kan? Musim sedekah, Mas Jayanto kan? Ada musim sedekah, ada musim mengaji, ada musim ke masjid. Kalau ditulis banyak ini musim-musimnya nih, makanya dulu pernah saya tulis pohon berbuah musiman. Saya tulis tuh, karena kurasa-rasa aku ini pun macam pohon musiman, ada musimnya. Lagi senang ke masjid, musim masjid gitu kan, musim sedekah. Nah, kenapa saya tulis ini? Waktu bulan Ramadan banyak sekali orang bersedekah ke Yayasan Dinamika Umat, termasuk ke masjid kita ini. Begitu bulan Syawal ya Pak Jalu, mak, ku tengok laporan, mak, macam mana nih? Infak berkurang jauh, zakat berkurang jauh, anjlok, nah gitu ya. Ibaratnya mau bayar SPP-nya anak-anak di yayasan pun tak cukup. Wah, ini berarti memang kita harus ingatkan lagi nih, tetaplah berbagi. Nah, gitu, tetaplah berbagi, tetaplah ke masjid, gitu, tetaplah mengaji. Pokoknya istiqomahnya memang yang paling berat ini. Jadi waktu Rasulullah itu didatangi salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang Islam, yang aku tak lagi menanyakan ini selain kepadamu. Dan Rasulullah pesannya 2, amantu billah tsumma istaqim. Beriman kepada Allah lalu istiqomah. Istiqomahnya ini memang yang berat. Sebulan bisa kita ke masjid waktu Ramadan kemarin. Pak Ria, jangan dekat-dekat Pak, ini di depan. Nah, ikut sama Joya pula situ dekat Alek tuh kan, biar badmintonnya kencang. Istiqomahnya memang yang berat ya Pung ya, istiqomahnya ini Allah. Sebulan kita dulu rajin kali ke masjid, sekarang memang berkurang gitu kan. Sebulan kemarin itu pokoknya kalau ngelihat kotak infak, bawaannya mau infak aja, tak ada kotak infak, tanya mana kotak infak, keluarin. Sekarang begitu ku tengok, Allah ya karim, makanya kutulislah kemarin ini. Bapak hadirin sekalian, ini pun karena kemarin, itulah namanya pula manusia. Padahal Bapak sekalian ya, setiap 2 pekan sekali saya menulis, dan itu sudah rutin. Dan biasanya Selasa, Rabu, 2 hari itu menulislah, membaca, saya tulis. Ini pas yang 2 minggu yang lalu itu, sudah hari Kamis pagi lupa saya. Padahal udah rutin, lupa. Padahal mestinya Kamis subuh itu sudah dikirim. Ternyata karena padatnya urusan, Selasa, Rabu lupa, Kamis pagi jam 9 baru saya ingat, mak, besok jadwal siapanya besok Jumat ini? Bukan aku, cepat kali kurasa. Begitu ditengok jadwal astagfirullahaladzim, rupanya jadwal awak
Kuhubungilah redaksi, aduh mohon maaf lah ini lupa aku. Ini sudah hari Kamis, besok pagi harus dimuat, lupa aku, tolonglah ustadz yang lain dulu mengisi. Tapi terakhirnya, ustadz jam berapa lainnya dikirim tulisan, aku lupa, ini hari ini mau ngajar aku. Ditunggu sampai 9 malam katanya. Allah ya karim, akhirnya ke kampus mengajar sampai zuhur balik saya ke rumah mengajar lagi jam 1 sambil nyari-nyari bahan, pakai Zoom mengajarnya kan. Habis asar kulibas lah sampai jam 9 malam, dapatlah tulisan ini, kirim langsung terkapar awak. Tapi setelah dimuat ada salahnya, aku tengok, inilah kalau diburu-buru itu begitulah. Jadi tak beruntut, ayatnya pun tak beruntut ku tengok. Dan di sini sekalian kusebutkanlah ada 6 prinsipnya kalau kita berbagi itu. Nah, ada 6-nya, tapi setelah saya baca ternyata bukan 6, 7 itu mestinya. Nah, itu. Jadi kurang 1. Nah, itu begitu kalau kita belajar itu, setelah belajar lagi ada lagi yang kurang tuh, lengkapi lagi gitu kan. Enggak apa-apanya itu. Nah, jadi akhirnya saya tuliskanlah, saya tambahlah jadi 7, kalau di sini jadi 6. Nanti kalau buka, cuma sekarang kan Republika itu berlangganan. Awak pun kalau mau buka bayar dulu 6.000 katanya gitu Pak Icon, baru klik 6.000 baru bisa dibaca tulisan awak pun begitu. Wah, tapi balik infak aja lah gitu, judulnya berbagi, kita pun berbagi juga, 6.000 baru bisa dibaca gitu kan. Gitu. Jadi tetaplah berbagi Bapak sekalian. Ini tak maksud mengajari, enggak, sini orang-orang dermawan yang di sini semua kan. Nah, cuma setiap kali menulis itu selalu itu nasihat buat diri sendiri, mudah-mudahan pengingat buat yang lain. Yang pertama, satu pegangannya, prinsipnya adalah berbagi tak mengurangi harta. Wah, ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jawab Allah. Begitu ada sambungannya biar sedap dengarnya kan. Ayat ini paling sering kita dengar disampaikan para ustadz, tapi tak boleh kita lupakan ya Pak Janto ya, Pak Edi ya, selalu kita ulang-ulang ini. Kita kan sering lupa. Itu tadi saya menulis 2 minggu sekali aja lupa, padahal 2 tahunan lupa. Ayat ini pun lupa gitu. Makanya sering diingat-ingatkan, karena kita dasarnya sering lupa dan mudah lupa gitu kan, mudah lupa. 1 biji ditanam tumbuh 7 tangkai. 1 tangkai 100. Jadi berapa? 700. Jangan berhenti di situ. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan tak terkira. Dulu kayaknya kurang ini nih, bagus apa suaranya, ada feedback dikit nih. Waktu di awal-awal Ustadz Yusuf Mansur menggembor-gemborkan sedekah sekitar 10-15 tahun lalu lah itu yang datang ke tempatnya itu Pak, bersedekah itu kalau ibu-ibu langsung cincin lepas, punya sepeda motor lepas, siapa yang pengen motor sepedanya inpakin. Siapa yang enggak mau kan sepeda lepas, yang punya pengen mobil motornya sedekahin, sedekah. Gitu, mantap kan, gempar sedekah banyak. Konon katanya ada satu orang begitu, nggak bilang dia sama istrinya, pulang dia jalan kaki, motor udah disedekahin. Ditanya sama istrinya, bang motor mana? Sudah aku sedekahin. Kata Ustaz Yusuf Mansur, kalau sedekah motor dapat mobil. Astagfirullahaladzim, tungguin, kalau nggak awas abang gak usah tiru lagi sini. Begitu gini marah. Tanya dulu, pakai otak dong kata gitu kan. Allah. Dan memang mobilnya nggak dapat,
Itu pula mobil nggak dapat dia, motor udah sedekahin mau diambil nggak enak lagi kan. Karena kita kadang pikirannya matematika kan, 2 tambah 2 4. Nah, dan itu sampai ke Yayasan Dinamika Umat Pak Icon satu orang. Assalamualaikum, salam. Aku kemarin mendengarkan ceramah Mus Mansur. Katanya kalau pengen dapat mobil, sedekah motor. Ustaz, aku sedekahkan motorku ini katanya. Muak. Kalau gitu siap-siaplah kau nanti. Siap-siaplah kau jalan kaki pulang, aku bilang kan. Jadi kapan lah kira-kira kau dapat mobilnya? Katanya kalau sudah sedekah motor nggak akan lama, langsung dapat mobil. Dalam hati, kayaknya kecewa lah kau nanti, stres lah kau nanti ini kan. Tiap hari nungguin mobil kapan. Setiap mobil lewat rumah, itu bukan gitu kan, stres bikinnya itu. Kuingatkan, janganlah begitu berdagangnya sama Allah. Kalau begitu nanti kita semua itu jadi ahli sodako semua kan. Siapa yang pengen jet pribadi sedekahin mobil Alphard nih? Wah, enggak. Oke lah, tapi karena yakin ya kau ini, ya yakin tak yakin, tapi ku cobalah yakin aku katanya. Kalau gitu aku pun jadi ikut tegang-tegang. Coba kita buktikan dulu, benar nggak itu? Betul, diwakafkannya motor itu kan, kebetulan aku punya motor, Yayasan tuh, mantap kali ku rasa, bilang kan. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun tak ada mobilnya. Kata dia, tak betul katanya Ustaz Yusuf Mansur. Dia bilang bukan tak betul, kitanya yang menghitungnya kecepatan. Dan macam Bim Salabim, ya banyak tuh kan, Bim Salabim, Pak kasih mas 1 gram, besok 10 gram. Emangnya kita itulah, makanya kita kan ketipu semua Mas Jalu kan. Ada investasi bodong, apa namanya itu, keuntungannya 50%. Wah, ngasih kita semua. Cicilan pertama sih balik. Wah, langsung dapat 10 juta, ongkang-ongkang kita kan. Cicilan keduanya berkurang separuh, agak deg-degan. Sementara rumah udah digade buat investasi itu. Nah, itulah kemarin kita di sini, Pak Ji, yang namanya Koperasi Pandawa itu. Itulah banyak kali korbannya di kita di sini. Kayaknya ada mukanya korbannya di sini kan. Sampai Majelis Ulama Depok kita mengeluarkan fatwa haram Koperasi Pandawa katanya kan. Kenapa? Korbannya, ternyata korban kita banyak di sini, kawan-kawan saya banyak. Akhirnya banyak juga yang masuk penjara. Kita doakanlah mudah-mudahan beres urusannya. Kenapa? Karena pengennya tadi cepat kali dapat untungnya. Gitu kan. Jadi dijual rumah, digadaikan, investasi 100 juta. Berapa waktu itu Pak Ji? 10% apa 20% gitu kan? 10. Begitu taruh 100 juta, bulan depan 10 juta. Siapa tak sedap kan? Jadi dihitung-hitungnya kalau ku gadaikan rumah 100 juta, berarti dalam 10 bulan kembali modal, duit aman. Bulan pertamanya memang 10 juta, bulan kedua 5 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat wassalam. Ternyata yang punya Pandawanya mantan jual bubur ayam di Depok. Begitu ditengok kantor pusatnya di daerah Parung Biung sana, tak ada lagi orangnya. Dan herannya itu yang ketipu banyak orang bank. Orang banknya pun ketipu. Padahal dia ada kerja di bank, tahu dia rate apa itu? Apa namanya itu? Iya kan? Bunganya apa, tahu dia, orang banknya pun ketipu. Emang kita ini pengen cepat untungnya di situlah. Makanya siapa saja kita yang pengen cepat kaya, cepat ini instan, pasti ketipu. Dan ini kan muka-muka pernah ketipu kayaknya macam saya ini kan. Nah macam ini tadi. Tapi kalau Allah tidak mungkin berbohong. Cuma hitung-hitungan jangan macam tadi. Jangan dibolak langsung pelatak, enggak ada. Dan rezekinya tidak selalu dalam bentuk materi itu. Jadi ini perlu kita ingatkan, yakinkanlah. Dan ini menunjukkan apa sekalian? Mana kosomalun bin sedekatin. Begitu pesan Rasulullah. Tidak pernah berkurang harta karena sedekah. Gitu. Jadi yang bersedekah di sini tuh makin kaya selalu kan, makin kaya. 21 tahun saya mengurus Yayasan Dinamika Umat, belum ada donatur yang datang itu bilang, mulai bulan depan Ustaz tak sedekah dulu ya. Karena selama ini sedekah aku makin miskin kurasa hidup ini katanya. Tak ada itu. Ya kan? Yang ada itu walaupun tak sedekah lagi dia, bulan depan aku ke sana dulu ya, enggak ke sini. Bagus lah itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan, dan kita yakin ini seperti janji Rasulullah tak akan berkurang harta karena sedekah.